Ketika sikat gigi niatkan untuk mengamalkan sunnah. Kita purwakani pamuken yang atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Panjenengan Bapak Haji Malik Ibrahim ingkang kinurmatan minangka Bapak pangarsa wonten ing Masjid Al Mukminun, dumateng Bapak kaum wonten ing Dusun Sembungan, Bapak Parjo Utama ingkang kinurmatan, sumrambah dumateng sedaya jamaah para pinisepuh-sepuh ingkang sehatun abekten rahimakumullah. Alhamdulillah, puji lan syukur monggo kunjuk dhateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang ngantos wekdal punika kula panjenengan sami tasih kapringan rahmat lan kenikmatan. Katitik wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami tasih saged ngrawuhi pengajian rutin wonten ing malam Sabtu ing wekdal punika. Mugi-mugi tindak bapak-bapak sedaya saking griya tumuju papan punika kalbana amal ibadah ingkang dipuntampi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mugi tansah kapringaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng para keluarganipun, para sahabat, dhateng sedaya pendherekipun. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kagem cekak-ceketen panindak, monggo pengajian ing wekdal punika kita buka sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Ustadz Mukmin wedal saha panginan kula aturaken sak cekapipun, sumangga katur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Waftah lana futuhal arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah, para bapak ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan nikmat bisa berjumpa kembali, ya meskipun saya menggantikan nggih Pak nggih. Nyuwun ngapunten. Diminta kali Pak panitia kengken gantiaken Ustadz Mukhlisin nggih. Nggih. Insyaallah pada malam hari ini saya ingin sedikit membahas tentang terkait adab-adab membaca Al-Qur'an. Kita sebagai seorang muslim mungkin setiap hari membaca Al-Quran, murojaah, menghafal atau mungkin mendengarkan murotal. Tapi banyak dari kaum muslimin lalai ataupun mungkin lupa atau mungkin belum pernah
mengetahui ternyata di sana selain membaca, selain murojaah, selain mendengar Al-Quran, itu ada adab-adab etika yang harus diperhatikan dari kita sebagai seorang muslim. Para bapak ingkang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sampun siap nggih, insyaallah nggih. Pun dahar to. Nek dereng dahar-daharien. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, niki materi kula pendet saking kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Niki kitab membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran, adab-adab guru Al-Quran, adab-adab murid yang mempelajari Al-Quran, adab-adab pokoknya semuanya terkait tentang Al-Quran. Dan ini penulisnya adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma amin. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ata an yunadhifa famahu bisiwak. Imam Nawawi mengatakan, para bapak, hendaknya seorang muslim ketika mau membaca Al-Qur'an an yunadhifa famahu bisiwak. Sebelum membaca itu mulutnya dibersihkan dengan siwak. Kalau zaman dahulu nggih Pak, itu kan belum ada odol. Dereng enten sikat gigi, Pepsodent, Ciptaden. Onoe siwak mendeti saking wit-witan. Ada pohon namanya pohon arak namanya. Dari pohon arak itu batangnya diambil dijadikan siwak. Siwak untuk membersihkan gigi. Nek tiyang Jawi riyen kangge napa nggih Pak nggih? Jambe, asap napa? Abu nggih. Nggih. Arang nggih. Nggih mboten? Nek tiyang Bambar riyen Mbah kula ren kagem napa? Minang nggih. Nah, Minang. Nek saniki pakai sikat gigi, pakai odol. Dawuh Imam Nawawi, kalau seorang muslim mau baca Al-Quran, mulutnya dibersihkan dulu. Kenapa? Kita membaca kalamullah, mau membaca firman Allah, maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran, kitab suci yang kita gunakan untuk membaca, maka disucikan dulu, dibersihkan. Jangan sampai ada sisa-sisa kotoran atau bahkan benda-benda najis. Contoh misal di sini disebutkan, misal mulutnya itu keluar darah. Darah itu termasuk benda najis. Maka ketika seorang muslim kok mulutnya berdarah, gak boleh baca Al-Quran. Karena apa? Mulutnya ada sesuatu yang najis, harus dibersihkan dulu. Maka sebelum baca dibersihkan mulutnya. Di sini pakai siwak. Kalau kita sekarang nggih pakai odol nih, odol mawon pakai jari pakai. Apa pakai sikat Pak? Sikat pakai odol. Tapi kalau misalnya mau beli siwak ya, tesih wonten dijual di toko-toko herbal. Biasanya ada siwak satu batang harganya 10.000 nggih. Kemudian di sini beliau menjelaskan jenis-jenis siwak. Ada siwak arak, ada siwak idan. Ya orang zaman dulu ada jenis-jenisnya lah. Kayak sekarang kita mungkin ada Ciptaden, ada Pepsodent, ada apa malih? Oral-B, apa malih Pak? Mitsubishi, Formula, nggih. Bahkan disebutkan Imam Nawawi kalau seandainya nggak ada odol, apa nggak ada siwak, nggak ada siwak, siwaknya habis itu rusak, atau kok zaman kita sekarang nggak ada sikat gigi, sikatnya rusak hilang, odolnya habis, pakai jari, di jari dibersihkan, kemudian digosok-gosokkan ke gigi kita di mulut. Sebagai bentuk sunnah adab kita sebelum membaca Al-Quran. Wa yastaku aradon mubtadian bil janibil aiman min famihi. Nah, ini Pak Imam Nawawi ngajarkan sikat gigi. Kalau sikat gigi sunnahnya tetap dimulai dari kanan dulu.
Ya, ketika baca Al-Qur'an, sebelum baca Al-Qur'an itu sikat gigi dimulai dari kanan. Wa yanwi bil ityana bis sunnah. Kemudian ini Pak, masalah niat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah, para bapak ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat dan nikmat waktu luang dan nikmat bisa berjumpa kembali. Ya meskipun saya menggantikan nggih Pak nggih. Nyuwun ngapunten. Diminta kali Pak panitia kengken gantiaken Ustaz Mukhlisin nggih. Nggih. Insyaallah pada malam hari ini saya ingin sedikit membahas tentang terkait adab-adab membaca Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim mungkin setiap hari membaca Al-Quran, murojaah, menghafal atau mungkin mendengarkan murotal. Tapi banyak dari kaum muslimin lalai ataupun mungkin lupa atau mungkin belum pernah mengetahui ternyata di sana selain membaca, selain murojaah, selain mendengar Al-Quran, itu ada adab-adab etika yang harus diperhatikan dari kita sebagai seorang muslim. Para bapak ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampun siap nggih? Insyaallah nggih. Pun dahar loh. Nek dereng dahar daharien. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, niki materi kula pendet saking kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Niki kitab membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran, adab-adab guru Al-Quran, adab-adab murid yang belajar Al-Quran, adab-adab pokoknya semuanya terkait tentang Al-Quran. Dan ini penulisnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma amin. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ata an yunadhifa famahu bisiwak. Imam Nawawi mengatakan, para bapak, hendaknya seorang muslim ketika mau membaca Al-Quran an yunadhifa famahu bisiwak, sebelum membaca itu mulutnya dibersihkan dengan siwak. Kalau zaman dahulu nggih Pak, itu kan belum ada odol, dereng enten sikat gigi, Pepsodent, Ciptaden, onoe siwak mendeti saking wit-witan. Ada pohon namanya pohon arak namanya. Dari pohon arak itu batangnya diambil dijadikan siwak. Siwak untuk membersihkan gigi. Nek tiyang Jawi riyen kangge napa nggih Pak nggih? Jambe. Asep napa? Abu nggih. Nggih. Arang nggih. Nggih mboten? Nek tiyang Bambar riyen Mbah kula riyen kagem napa? Minang nggih. Nah, Minang. Nek saniki
pakai sikat gigi, pakai odol. Dawe Imam Nawawi, kalau seorang muslim mau baca Al-Quran, mulutnya dibersihkan dulu. Kenapa? Kita membaca kalamullah, mau membaca firman Allah, maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran, kitab suci yang kita gunakan untuk membaca, maka disucikan dulu, dibersihkan. Jangan sampai ada sisa-sisa kotoran atau bahkan benda-benda najis. Contoh misal di sini disebutkan, misal mulutnya itu keluar darah. Darah itu termasuk benda najis. Maka ketika seorang muslim kok mulutnya berdarah, gak boleh baca Al-Quran. Karena apa? Mulutnya ada sesuatu yang najis, harus dibersihkan dulu. Maka sebelum baca dibersihkan mulutnya. Di sini pakai siwak. Kalau kita sekarang nggih pakai odol nih. Odol mawon pakai jari pakai. Apa pakai sikat, Pak? Sikat pakai odol. Tapi kalau misalnya mau beli siwak nggih, tesih wonten dijual di toko-toko herbal. Biasanya ada siwak satu batang harganya 10.000 nggih. Kemudian di sini beliau menjelaskan jenis-jenis siwak. Ada siwak arak, ada siwak idan. Ya orang zaman dulu ada jenis-jenisnya lah. Kayak sekarang kita mungkin ada Ciptaden, ada Pepsodent, ada apa malih? Oral-B, apa malih, Pak? Mitsubishi. Formula nggih. Bahkan disebutkan Imam Nawawi, kalau seandainya nggak ada odol, apa nggak ada siwak, nggak ada siwak, siwaknya habis itu rusak, atau kok zaman kita sekarang nggak ada sikat gigi, sikatnya rusak hilang, odolnya habis, pakai jari, di jari dibersihkan, kemudian digosok-gosokkan ke gigi kita di mulut, sebagai bentuk sunnah adab kita sebelum membaca Al-Quran. Wa yastaku aradon mubtadian bil janibil aiman min famihi. Nah, ini Pak Imam Nawawi ngajarkan sikat gigi. Kalau sikat gigi sunnahnya tetap dimulai dari kanan dulu. Ya, ketika baca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran itu sikat gigi dimulai dari kanan. Wa yanwi bil ityana bis sunnah. Kemudian ini Pak, masalah niat. Ketika sikat gigi niatkan untuk mengamalkan sunnah. Kapan hari kita sudah belajar masalah bab niat di hadis arba'in, innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang ada hubungannya. Bahkan ketika siwak, Pak, nek misale jenengan iku siwak mawon boten wonten niate, nggih boten enten pahalane. Tetapi ketika jenengan siwak, jenengan niat akan untuk membaca Al-Quran, niat akan untuk menggapai sunnah, diniatakan agar beradab terhadap Al-Quran, dapat pahala. Makanya di antara fungsi niat kapan saya jelaskan, tamyizul ibadah anil adah. Niat itu fungsinya apa, Pak? Membedakan ibadah dengan tradisi, rutinitas. Wa qala ba'dul ulama, sebagai ulama mengatakan yaqulu indas siwak. Nah, ulama dulu memberikan doa, Pak. Ada yang sudah hafal, Pak, doa sikat gigi. Ngacung dapat voucher, Pak. Enten sampun hafal Pak doa sikat gigi, Pak? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, Imam Nawawi di menukilkan doa yang dulu biasa dibaca oleh generasi salaf. Napa doane, Pak? Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya. Baru dengar, Pak? Atau udah pernah dengar, Pak? Atau udah hafal, Pak? Oh, baru dengar. Monggo kita sareng-sareng maos. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Nah, sikat gigi aja, Pak, ada doanya, Pak. Masya Allah. Niki indahnya Islam, Pak. Bahkan urusan sikat gigi itu diatur dari kanan dulu, terus ke kiri ada adabnya, ada doanya, Masya Allah. Ya rahmat, Islam itu diajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir procot bayi sampai kita mati masuk ke liang lahat, semuanya ada.
diajarkan dalam Islam. Masya Allah. Islam itu kalau kita ngaji benar-benar Pak, itu indah sekali. Masya Allah. Kita ulang ben hafal Pak nggih. Diulang malih nggih. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Niki doa mau sikat gigi Pak. Nek doa masuk kamar mandi napa Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuts. Insyaallah pun hafal sedaya nggih. Qala mu'allif rahimahullah wa qala al-Mawardi min ashabi Syafi'i yustahabbu an yastaka fi dhahiril asnan wa batiniha. Nah, salah satu ulama namanya Imam Al-Mawardi menjelaskan Pak, dianjurkan ketika sikat gigi itu sebelum baca Al-Qur'an itu semuanya. Jadi enggak cuma luarnya tok, zahiruha bagian depan, wa batiniha dan bagian dalam, semuanya digosok pakai sikat. Wa yumirru siwak ala atrafi asnanihi dan ujung-ujung gigi juga disikat. Masya Allah Pak. Wa qarasi adrasi geraham-gerahamnya gigi yang geraham disikat. Wa sakfi halqi imraran fiqon. Kemudian langit-langit mulut juga dibersihkan. Tapi enggak usah banter-banter Pak. Digosok ngeten kan. Halus mungkin nggih. Insyaallah. Kemudian nah niki Pak. Wa amma idza kana famuhu najisan vitamin. Kalau seandainya mulutnya itu berdarah, keluar darahnya Pak. Darah itu termasuk benda najis Pak. Benda najis wonten pinten Pak? Kan sudah belajar fikih nggih, kali Ustaz Mukhlisin nggih. Najis niku wonten pinten Pak? Pertama, napa mawon? Najis jenisnya 3. Najis mutawasito, mukhaffafa, mughalladha. Niki jenis najis. Nah, sekarang benda yang najis. Apa aja, Pak? Lah kalau nggak tahu gini gimana? Najis pinten, Pak? Pertama, nggih, penting. Masalah fikih, Pak. Masalah fikih itu fardu ain. Dan ilmu itu ada 2, Pak. Ilmu hal, ilmu ma'al. Ilmu hal ini apa Pak? Ilmu fardu ain. Ini muslim harus belajar. Kalau nggak belajar berdosa. Fardu ain ilmunya. Ada ilmu ma'al. Ilmu ma'al ini ilmunya sifatnya fardu kifayah. Sebagian muslim sudah belajar, maka semuanya gugur kewajibannya. Nah, fardu ain ini ada 3 macam yang harus seorang muslim belajar. Pertama, bab akidah. Itu harus belajar Pak. Kalau kita nggak belajar akidah, kita nggak bisa mengenal Rob kita, nggak bisa mengenal Nabi kita, nggak bisa mengenal takdir, nggak bisa mengenal kiamat. Blank. Nanti ditanya di kuburan, man Rob buka. Kalau dereng sinawe malaikat. Tidak ada alasan. Maka ilmu akidah wajib. Kalau seorang muslim nggak belajar berdosa. Yang kedua, ilmu qulub. Ilmu tentang hati Pak. Tazkiyatun nafas, zuhud, sabar, qanaah, syukur itu wajib dipelajari karena hati itu termasuk amal ibadah. Oke. Yang ketiga ilmu fikih. Ilmu fikih ini Pak yang wajib dipelajari apa? Bab sholat, bab puasa, bab zakat, haji bagi mereka yang sudah mempunyai harta. Kalau belum punya harta fardu kifayah. Tapi kalau udah punya harta yang banyak, wajib belajar. Sholat, semua muslim wajib. Karena apa? Mampu nggak mampu, wajib. Tapi kalau haji, nggak mampu, tidak wajib. Tapi kalau mampu, wajib. Nah, di antara bentuk ibadah, bab toharoh. Toharoh itu bab bersih-bersih. Bab mensucikan diri. Nah, di antara penjelasan bab mensucikan diri ada najis. Jadi boten. Najis ada 3 jenis. Tadi saya sebutkan. Ada najis, ada hadas. Nggih boten, Pak? Napa bentene najis kali hadas, Pak? Najis itu sesuatu yang terlihat, Pak. Nggih. Hadas sesuatu yang tidak terlihat.
Najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau hadas membatalkan wudhu. Nah, najis ada beberapa zatnya. Yang pertama, kullu ma kharaja minas sabilain. Setiap yang keluar dari dua lubang itu najis. Lubang napa niki, Pak? Lubang depan, lubang belakang. Yang mohon maaf, ngapunten, keluar dari kemaluan, semuanya itu najis. Kecuali mani. Mani tidak najis. Semua yang keluar dari lubang belakang itu najis. Tidak ada pengecualian. Pripun Ustaz kalau yang keluar itu paku? Nopo biji semongko? Tetap najis, Pak. Pokoknya yang keluar dari lubang belakang itu najis. Kaidahnya apa? Setiap yang keluar dari dua lubang najis, kecuali mani. Air mani mboten najis. Yang kedua itu darah. Darah itu najis, Pak. Darah manusia, darah hewan najis. Kecuali hati dan limpa. Darah kan itu kan darah sudah berbentuk nggih, Pak nggih. Itu tidak najis. Tapi kalau darah mengalir itu najis. Darah hewan, darah manusia najis. Yang ketiga, bangkai. Batang, basa Jawa apa bangkai, Pak? Batang nggih. Bangkai, semua bangkai najis. Kecuali manusia. Manusia bangkainya tidak najis karena manusia suci, hidupnya, mayatnya suci. Ikan laut, ikan sungai tidak najis bangkainya. Kemudian belalang. Itu niku mboten najis. Selain itu tadi najis semua. Bangkai sapi, bangkai anjing, bangkai burung najis. Nah, kok diteruskan mungkin waktu ini telah Bang. Masuk dalam bab darah tadi. Darah termasuk najis. Oke. Maka ketika kita mulutnya kok ada darah, Pak, jangan baca Quran dulu. Dibersihkan dulu. Kumur-kumur. Nek mboten disikat. Oke. Fa innahu yukrah lahu qiraatul Quran. Hukumnya makruh membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya ada darah. Makruh. Qabla ghusli, sebelum dicuci. Maka kalau pas ada darah, Pak, dicuci dulu, dibersihkan. Ada yang mengatakan bahkan haram. Sebagian ulama mengatakan haram membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya ada darah. Kemudian bismillah, wa yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala thaharah. Disunahkan para jamaah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Bagaimana para bapak sekalian kalau baca dalam keadaan hadas? Hadas niku napa, Pak? Misal habis buang angin. Nggih. Habis wudu kok buang angin, kentut nyun sewu. Niku hadas. Membatalkan wudu. Bolehkah membaca Al-Quran? Boleh. Ijma ulama, 4 mazhab semuanya membolehkan. Nah, yang jadi masalah, Pak, itu ada perbedaan, Pak. Nggih. Hukum membaca mushaf, nggih, kali hukum memegang mushaf. Nah, niki, Pak, harus diperhatikan. Sami mboten, Pak, megang mushaf kali maca. Kalau membaca belum tentu megang, Pak. Nggih mboten? Jenengan maca niki maos Quran, kadang-kadang jenengan letakkan mau di atas meja kan sudah bisa dibaca tanpa disentuh, tanpa dipegang. Nah, membaca belum tentu disentuh. Megang mushaf belum tentu dibaca. Nggih wonten, Pak? Jenengan beto mushaf di maos mboten, Pak? Di atas motor, dalam tas. Niku beto mboten. Beto mushaf to niku? Jenengan lebetaken teng tas, dibeto mboten? Di maos mboten?
Mboten toh? Karo nyetir maca mushaf ngoten. Mboten nah. Hukumnya beda, Pak. Membaca mushaf dalam keadaan berhadas jamaah sekalian itu boleh. Lah yang enggak boleh megang mushaf. Megang, Pak. Kalau dalam keadaan berhadas itu enggak boleh, sepakat ulama 4 mazhab. Jadi berbeda makanya hukum membaca dalam keadaan berhadas boleh. Tapi kalau memegang mushaf dalam keadaan berhadas enggak boleh. Dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an tidak disentuh kecuali mereka mutahharun, orang-orang yang suci. Ya. Ini kadang banyak orang yang kurang memahami masalah ini, nggih. Terus bagaimana? Ya kalau memegang mushaf, Bapak, nggih, wudu dulu. Hukumnya apa, Pak? Megang mushaf dalam keadaan hadas haram. Bukan makruh lagi, Pak. Kalau makruh itu dikerjakan tidak mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi kalau haram dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, megang mushaf kalau sengaja sudah tahu hukumnya dalam keadaan berhadas nggak boleh, Pak. Ya, haram. Wal ahadits fihi katsirah ma'rufah. Hadis-hadisnya banyak kata Imam Nawawi. Cuma enggak disebutkan di sini. Kalau disebutkan nanti kitabnya tambah tebel karena ini kitab peringkas, nggih, menjelaskan intisari daripada adab-adab membaca mushaf. Fa illam yajidil ma, bagaimana kalau enggak ada air? Nah, ini tadi kembali ada wudu, ada air. Nah, misalnya kalau suatu ketika kita pergi ke satu tempat sumurnya airnya habis, tandone telas, listriknya mati, airnya habis, tayammama, bertayamum, boleh. Wal mustahadatu fi zamanil mahkum bi annahu tahura. Wanita mustahadah, Pak. Jadi wanita mustahadah itu punya 3 hukum, Pak. Dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan istihadah. Haid ma'ruf nggih, enggak boleh baca mushaf, enggak boleh megang. Dalam keadaan nifas setelah melahirkan keluar darah, itu tidak boleh baca mushaf, tidak boleh megang mushaf. Yang istihadah ini bukan haid, bukan nifas, Pak, tapi dia keluar darah. Darah sakit, bukan darah sehat. Kalau haid darah sehat, kalau istihadah darah sakit. Nah, bagaimana hukumnya kalau perempuan istihadah? Boleh, tapi harus tayamum dulu. Kalau nggak ada air, ya, kalau nggak ada air harus tayamum. Dia dihukumi seperti orang yang berhadas. Nah, ini penting, Pak, karena banyak perempuan yang kadang kurang paham. Ya, dalam keadaan haid, megang mushaf atau baca mushaf haram, nggak boleh, berdosa malahan. Niatnya baca mushaf. Bener nggak niatnya, Pak? Tapi nggak bener caranya. Niatnya bagus, tapi pelaksananya nggak bener. Karena apa? Menyelisih syariat. Ya, karena syarat diterimanya amal ada 2, Pak. Ikhlas, niat untuk Allah. Yang kedua apa? Kenapa, Pak? Benar, shawab, sesuai tuntunan. Nah, niatnya baca mushaf benar untuk Allah, tapi caranya keliru. Dalam keadaan haid nggak boleh. Malah nanti jatuhnya berdosa. Ya. Nah, kemudian wa amal junub. Nah, tadi perempuan haid, nifas, istihadah. Sekarang laki-laki. Kalau junub bagaimana? Kata Imam Nawawi, wa amal junub wal haid fa innahu yuhramu alaihima qiraatul Quran. Junub dan wanita haid haram membaca mushaf para jamaah sekalian. Kecuali wanita yang haid dikecualikan, Pak. Ada sebagian ulama mengatakan dalam keadaan yang pertama dia muallim Quran, pengajar Al-Quran, itu boleh megang mushaf, boleh membaca mushaf. Kenapa? Dia statusnya pengajar, ada udzur di situ. Yang kedua, dia punya hafalan
takut hafalannya hilang. Biasanya di pondok-pondok pesantren nih, pondok pesantrennya putri, tahfidz. Ya, putri ini kan tiap bulan pasti ada siklus haidnya. Terus gimana kalau waktu haid dia nggak murojaah, dia nggak baca mushaf? Nah, ambil pendapat ini boleh membaca mushaf, boleh megang mushaf. Kenapa? Dia dalam keadaan menghafal Al-Quran, murojaah. Besok setoran, kalau nggak setoran diomeli karo ustadzah nih, nanti kena pelanggaran. Tapi secara hukum boleh karena udzur dia, ya udzur boleh. Sawa'un kana ayatan aw aqalla minha. Satu ayat saja bagaimana Ustaz? Enggak boleh. Misalnya apa, Pak? Contoh satu ayat dalam Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Satu ayat buatan, Pak. Satu ayat aja. Enggak boleh. Haram. Ya. Aw aqallu minhu atau lebih sedikit dari itu. Bismillah. Masuk dalam Al-Qur'an nggih. Enggak boleh. Wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qalbihima min ghairi talaffuzin. Boleh Pak baca mushaf untuk yang junub, untuk yang haid. Syaratnya apa? Baca dalam hati. Enggak boleh dilafatkan. Murojaah Al-Baqarah di dalam hati. Nampak murojaah juz amma dalam hati. Boleh. Tapi tanpa dilafatkan. Kalau dilafatkan bagaimana? Enggak boleh. Yang enggak boleh itu yang dilafatkan. Tapi kalau dalam hati boleh. Nah, ini yang menarik di sini, Pak. Wa yajuzu lahum an-nadhuru fil mushaf. Bagaimana hukum yang melihat mushaf? Tadi kan megang mushaf enggak boleh. Nggih. Baca mushaf enggak boleh. Kalau melihat bagaimana? Boleh, Pak. Yajuz. Boleh. Nggih. Wa imraruhu 'alal qalbi wa ajma'al muslimuna 'ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa sholati 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Pak, uniknya ketika kita membahas Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu termasuk ada beberapa hukum. Yang pertama kita tilawah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga zikir. Yang enggak boleh itu kita niatnya untuk tilawah, Pak. Untuk membaca. Memang niatnya membaca itu enggak boleh, sepakat ulama enggak boleh. Nah, ada yang boleh, niatnya apa? Berdoa. Teng dalam Quran wonten doa-doa nggih? Kathah napa sedikit, Pak? Kathah. Contohnya napa, Pak? Contohnya, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatnya doa, Pak. Boleh. Meskipun itu Al-Qur'an. Meskipun itu Al-Qur'an. Kembali ke niat di bab hadis arba'in. Contoh tasbih subhanallah. Teng Quran wonten mboten, Pak? Kalau kita membaca subhanallah, Pak, niatnya itu tilawah untuk baca, enggak boleh. Tapi kalau niatnya jenengan itu untuk zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Niatnya zikir Bapak-bapak sekalian, boleh. Maka di sini, Pak, kemarin kita bahas fungsi niat. Yang pertama tadi membedakan ibadah dengan tradisi. Yang kedua, fungsi niat itu apa? Untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini contoh prakteknya. Ketika kita mau baca Al-Quran, jangan niatkan baca, niatnya untuk doa, nopo zikir. Contoh, Pak, jenengan zikir pagi sore. Di antara zikir pagi sore niku ada nggak, Pak, dalam Al-Quran? Yang diambil dari Al-Quran. Contoh. Masya Allah. Ayat kursi, Pak. Jenengan mau ayat kursi, niatnya niku untuk zikir pagi sore dalam keadaan junub, nyun sewu. Jenengan junub tapi zikir, boleh, Pak. Tapi kalau misalnya jenengan dalam keadaan junub baca ayat kursi, niatnya untuk tilawah, untuk membaca, nggak boleh. Nah, ini fungsi niat itu luar biasa, Pak. Di sini untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contoh yang lain, Pak.
baca Al-Fatihah. Ya, termasuk bagian bab zikir pagi sore. Boleh kalau kita niatnya untuk zikir. Kemudian qalu, para ulama mengatakan wa yajuzu lahum an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para bapak sekalian, di dalam Al-Qur'an wonten boten kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Termasuk mushaf nggih. Nek misalin jenengan maos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam keadaan hadas, dalam keadaan junub, niatnya untuk tilawah, berdosa Pak, haram. Tapi kalau niatnya jenengan untuk zikir atau niatnya untuk berdoa atau niatnya untuk mengumumkan, biasanya enten nih lalayu innalillahi wa inna rajiun. Betul napa? Tapi nek niate tilawah kok dereng wudu, enggak boleh, Pak. Masuk di rinci kali Imam Nawawi. Contoh Pak, di antara doa naik kendaraan apa Pak? Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita naik kendaraan Pak, baca subhanallah, niatin niat maos Al-Qur'an tilawah tadi. Dalam keadaan dereng wudu, malah bahkan junub, dereng sempet mandi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sambil nyetater motor. Niate tilawah. Haram, Pak. Tapi kalau jenengan niate niku mau zikir, napa niati berdoa, doa naik kendaraan, boleh. Meskipun itu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, niki fungsi niat Pak, masyaallah. Niat itu luar biasa. Itu bisa membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Niku ayat Al-Qur'an. Kalau kita niatnya doa boleh. Kemudian amma idza lam yajidil junubu ma'an. Kalau orang yang junub enggak dapat air, Pak. Ini misal dalam suatu keadaan, contoh daki gunung, Pak, di bukit, nggih. Jarang air biasanya. Kok ternyata tidur malam, bangun-bangun pagi junub, cari-cari air gak ada. Nah, mau sholat gimana? Turun lagi ke base camp bawah nih, waduh tebih nih, pirang-pirang kilo. Nah, solusinya apa? Boleh bertayamum. Bertayamum dengan syarat tadi apa? Gak ada air, gak ada debu. Air gak ada, cari debu Pak. Loh kok ternyata debunya boten wonten. Gua ada gak ada air, gak ada debu. Yusolli li hurmatil waqt ala hasbi hali. Junub dalam keadaan seperti ini, gak bisa wudu, gak bisa tayamum, sholat sudah. Sholat dengan keadaan seperti itu. Tapi niki enten syaratnya Pak. Nanti diulang. Sholatnya diulang. Lah terus sholat sing niku mau napa hukume? Itu li hurmatil waqt. Sholatnya hanya untuk menghormati waktu. Misal masuk waktu subuh, ya, karena nggak ada air, nggak ada debu, sudah sholat. Kalau udah sholat ini, kalau kita nggak sholat sudah terbit matahari, maka sholat sudah. Dalam keadaan junub. Betul apa niat sholat, tapi nanti ketika sudah sampai di tempat yang sudah ada air, nggih Pak, itu sholatnya diulang. Sholatnya diulang. Sholat yang tadi itu lihormatil wakti, hanya untuk menghormati waktu. Menghormati waktu subuh, menghormati zuhur. Biar kita menyesuaikan waktu sholat. Wa tuhramu alaihil qira'atu kharija shalah. Boleh sholat di situ. Ya, tapi nggak boleh baca Al-Qur'an di luar sholat. Wa yuhramu ala an yaqra fi shalah ma zada ala Fatihatil kitab. Ini ilmu baru, Pak.
Orang yang sholat tadi dalam keadaan junub, belum wudhu, belum tayamum Pak, sholatnya hanya boleh baca Al-Fatihah, nggak boleh lebih. Misal Allahu Akbar, baca iftitah, ta'awud, basmalah, Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin, selesai, langsung ruku. Terus kalau sholat duhur pripun? Ya 4 rakaatnya Al-Fatihah semua, nggak perlu baca surat. Karena apa? Sholatnya dia itu sholat darurat. Dalam keadaan nggak ada air, nggak ada debu. Bolehnya sholat karena dia dalam keadaan darurat. Jadi Al-Fatihah saja yang boleh dibaca, nggak boleh lebih dari Al-Fatihah. Nambah surat, boten angsal. Nggih, boten angsal. Kemudian wa yustahabbu antakunal qiraatu fi maudhi'in nadhifin mukhtar. Pak, kata Imam Nawawi, dianjurkan membaca Al-Qur'an itu di tempat yang bersih. Jangan di tempat yang kotor, jorok. Walihadza istahabba jama'atu minal ulama al-qiraatu fil masjid. Oleh karenanya dianjurkan baca mushaf itu di masjid, Pak. Karena masjid itu tempat paling bersih. Ya, sunnahnya baca Quran itu di masjid. Likaunihi jami'an linnadhafah. Karena masjid itu bersih, Pak. Napa? Apalagi Masjid Al-Mukminun. Masya Allah. Pak takmire Pak Malik malih. Bersih luar biasa, Pak. Wa syaraful buq'ah, tempat yang mulia. Ya, maka ketika di masjid minimal itu ya baca Quran satu hari minimal. Usahakan sholat 5 waktu ada satu sholat yang kita baca Quran di masjid. Ya, karena sunnah membaca Quran di masjid. Wa muhassalan li fadilatin ukhra wa hiya al-i'tikaf. Nah, ini Pak, kalau mau kesupen. Ada fadilah yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Apa? Ketika Muslim membaca Al-Quran di masjid itu dia dapat fadilah pahala iktikaf. Masya Allah. Oke. Nah, biar enggak lupa Pak, sekarang monggo diniatakan iktikaf. Iktikaf itu bukan hanya di 10 hari akhir bulan Ramadan, Pak. Karena kata para ulama, iktikaf itu kita duduk di masjid meskipun sebentar, kita niatkan untuk iktikaf, kita dapat fadilah iktikaf. Di antara bentuk kenapa sunnah baca mushaf, baca Al-Quran di masjid, selain dapat fadilah membaca, kita juga dapat fadilah iktikaf. Luar biasa Pak. Nek ngajinya itu Masya Allah, berdapat ilmu. Ya, monggo diamalkan. Ketika jenengan ke masjid, niatkan untuk iktikaf. Ngaji, niatkan untuk iktikaf. Mau Quran, niatkan untuk iktikaf. Karena iktikaf bukan hanya khusus di 10 akhir Ramadan. Di luar Ramadan bisa iktikaf. Kenapa? Dulu Rasulullah pernah di 10 akhir Ramadan beliau tidak sempat iktikaf. Karena banyak urusan. Akhirnya di luar Ramadan beliau qadha iktikafnya. Diqadha iktikafnya. Jadi iktikaf di luar Ramadan boleh. Termasuk di antara kita duduk-duduk. Terus batasannya berapa lama Pak Ustadz? Boten enten batasan. 5 menit, 10 menit, 10 jam nggih boten nopo-nopo. Yang penting ketika masuk masjid niat akan iktikaf. Makanya Pak, ini masalah niat itu luar biasa nggih. Banyak ilmu yang kita ambil dari bab niat. Termasuk di antara ini. Nggih. Ampun adzan nggih. Kali menit malih. Kebiasaan kali menit Pak ini. Fa inna yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwi i'tikaf. Nah, setiap orang yang mau duduk di masjid usahakan niat i'tikaf. Meskipun enggak baca Al-Qur'an. Jenengan nongkrong-nongkrong di masjid, enten rapat di masjid, nopo cuma sekedar duduk mawon, niatkan i'tikaf. Biar apa? Dapat pahala, dapat fadilah. Agar setiap gerakan aktivitas kita niku para bapak sekalian itu ada nilai pahalanya. Masalah yang membedakan apa? Niat ya Pak. Maksud niat itu luar biasa. Ya, niat itu luar biasa.
Sawaun kana kathara julusu au qalla, meskipun duduknya lama, sebentar sama, pahalanya sama. Pahalanya sama, ya. Bal yang bagi awwala dukhulil masjid an yanwiyal i'tikaf. Nah, ini Pak. Bahkan kata Imam Nawawi, ketika kita masuk masjid itu langsung niatkan i'tikaf. Masuk pintu Pak langsung niatkan i'tikaf. Terus kalau sholat 5 waktu bagaimana? Niatkan i'tikaf. Ketika sampai habis sholat, jenengan duduk Pak. Nggih mboten? Habis sholat duduk. Itu jenengan dapat pahala i'tikaf. Niatkan i'tikaf. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi niku saged bermanfaat khususnya kangge kula dan kangge para bapak sekalian. Ngapunten nyuwun sewu. Kalau misalnya ada salah kata ataupun ucapan perbuatan, kalau minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan satu aja. Mboten usah kata-kata. Oh nggih. Nggih. Sama Pak. Kalau wudu, jadi dilihat jenengan mau baca Quran itu dalam keadaan apa? Suci atau hadas? Kalau belum wudu harus wudu dulu. Kalau kan menyentuh tuh. Dua-duanya. Dua-duanya. Cuma yang paling utama wudunya. Nggih. Nggih. Ya, kalau lebih utama dua-duanya bisa diambil semua. Nggih, ngoten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing ngedal punika kula menjenengan sami tambah ilmunipun nggih. Tambah amalanipun ing babagan napa adab untuk membaca Al-Qur'an nggih. Supados amalan menika wau tetep gampang di napa eling, monggo langsung kita praktekkan karena mudah nggih. Insyaallah mudah. Matur nuwun dumateng Ustadz Mukmin, mugi-mugi piyambakipun Ustadz Mukmin pikantuk lentuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami pun unjuk kalian dahar napa ing sampun dipun cawisaken saking seksi konsumsi. Monggo kita wiwiti kanthi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepareng ngaturaken pengumuman ingkang sepisan infak ing dalu punika pikantuk 260.000 rupiah. Alhamdulillah, mugi-mugi infak panjenengan sedaya, bapak-bapak sedaya dipun tampi Allah Subhanahu wa taala pikantuk lintu ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengumuman salajengipun Iqra nggih, Iqra minjang malam Selasa menika mapan wonten ing masjid. Kasuwun rawuhipun bapak-bapak nggih. Monggo ingkang sampun biasa tindak dipun jawil nggih supados aktif malih. Ingkang angka kalih kajian hadis arba'in malam Rabu nggih bakda maghrib mawi Iqra bakda Isya. Pengumuman salajengipun sak mangke bakda Isya kasuwun bapak-bapak mobil mboten wonten acara kasuwun mangke sareng-sareng silaturahim wonten Mas Suratmin nggih tuwi Mas Wildan dereng dangu kala wingi mondok wonten ing rumah sakit PKO. Mekaten pengumuman saking kula, monggo pengajian ing dalu punika kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula cekap semanten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.